Selamat siang Pak Diki, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu, puji Tuhan, sehat. Ibu Ya, bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat Pak. Pak Diki, terima kasih nih udah mau ngobrol-ngobrol sama saya ya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih kita nih? Ini nih Bu, saya itu lagi ya dikatakan bingung. Ya bingung dengan situasi di sekolah saya itu Bu, tentang kebersihan sekolah, terutama di kelas-kelas itu Bu masih banyak sampah-sampah berserakan. Terus yang saya pikirkan itu tingkat kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih masih kurang loh Bu. Oh, Bahkan gitu. bahkan menurun, kalau menurut saya menurun gitu. Itu yang membuat saya bingung, gitu. Oh, jadi Pak Diki ini bingung ya masalah tentang Mm-mm. sampah. Jadi Mm-mm. murid-muridnya itu masih membuang sampah sembarangan gitu ya Pak Diki ya? Betul, betul, betul. Oh, jadi waktu kita kan nggak banyak nih Pak Diki. Jadi Mm-mm. Pak Diki pengen apa sih, dapat apa sih dari obrolan kita ini hari ini Pak Diki? Nah itu Bu, saya pengennya eh, kepedulian siswa saya untuk membuang sampah itu naik ratingnya gitulah Bu, kesadarannya itu naik Hmm, lagi sehingga kebersihan di kelas maupun lingkungan sekolah terjaga. Itu seperti itu. iya, iya. Terus Jadi saya pengen eh, dalam sampah itu kan bisa ada yang bisa diolah gitu Bu ya, didaya gunakan gitu loh ya. Nah, itu bagaimana sih caranya gitu ya untuk meningkatkan kepedulian siswa dalam membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan gitu. iya. Jadi Pak Diki inginnya semua siswa ya Pak ya, mungkin warga Ya, sekolah warga meningkatkan sekolah lah. kepeduliannya, kepedulian tentang sampah biar anak-anak itu buang sampah pada tempatnya gitu ya Pak ya. Benar. Nah, terus dalam hal ini apa yang sudah pernah Bapak lakukan gitu Pak? Hmm, yang sudah pernah saya lakukan sih, saya ini ya hanya menegur saja, menegur yang ketahuan membuang sampah pas saya lewat gitu ya. Itu kok sampah Hmm. kok dibuang situ, buang di tempatnya gitu. Hanya sebatas itu sih Bu yang saya lakukan gitu ya. Terus ya kadang-kadang juga ngobrol dengan teman tuh gimana ya anak-anak kok nggak bisa jaga kebersihan gitu loh. Gitu. Tuh, yang sudah. Jadi tadi setelah Pak Diki tegur, itu anak-anak terus bagaimana Pak sikapnya? Yang eh, anak-anak setelah saya tegur ya dia buang sampah pada tempatnya Oh, gitu. Tapi begitu saya tidak ada gitu ya, misalnya saya selesai mengajar di kelas, ya setelah saya mau menuju ke kantor guru ya pasti masih ada juga ya sampah yang berserakan di situ gitu loh. Nah berarti kan hmm, masih ada yang nggak punya kesadaran gitu loh. iya. Jadi anak-anak itu buang sampah pada tempatnya itu ketika mereka diawasi ya Pak ya? Ya benar Bu, ketika mereka Hmm, diawasi. iya. Terus tentang kebersihan nih Pak, kebersihan di sekolah Bapak. Itu dari skala 1 sampai 10 itu berada di level berapa ya Pak ya? Untuk sekarang nih Bu ya, sekarang Iya. itu dari 1 sampai 10 menurut saya 6 loh Bu, baru 6. Baru berarti baru di level 6. Baru di Nah, level 6 gitu Bu. Jadi untuk iya. menuju ke 10 itu waduh, belum belum sama sekali 10. Kalau 10 mungkin bersih nih sekolah saya gitu. Iya, betul. Terus kemudian dari kan sekarang masih di level 6 ya, Pak ya. Bapak Mm-mm. pinginnya itu sekolah Bapak itu kebersihannya di level berapa, Pak? Hmm, untuk meningkatkan kesadaran sih kurang anu ya, maksudnya harus kerja keras gitu ya. Iya. Dan butuh waktu lama ini Bu ya. Saya pengennya sih dari 6 ke
ke 9 dulu deh, untuk menuju ke 10 nanti dulu deh, dari 6 ke 9 dulu deh Bu, gitu ya. Iya. Itu seperti itu. Iya, berarti alon-alon ya Pak ya kalau Ya, bahasa Jawanya. ya bahasa Jawanya. Dari iya dari 6 ke 9 dulu. Mungkin kalau mau ke 10 itu masih berat lah gitu ya Masih Pak ya. berat ya, ya betul Bu. Nah, kemudian kekuatan apa nih yang Bapak miliki untuk dapat meningkatkan kesadaran diri pada anak itu? Kalau kekuatan yang ada pada diri saya ya, yang pertama saya bisa berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan para dewan guru, dengan kepala sekolah tentunya. Itu bisa saling berdiskusi mungkin Bu ya. Pertama mungkin saya akan diskusi dulu dengan para rekan saya tentang kebersihan lingkungan sekolah, lalu nanti kita agendakan mungkin pada saat rapat guru kita usulkan untuk meningkatkan kembali kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu Bu, Iya. salah satu. Jadi kekuatan yang Bapak miliki itu mungkin kekuatan kolaborasi ya. Ya. Nah, kemudian untuk rencananya nih, rencana ke depannya, Bapak mau melakukan apa? Mungkin rencana ke depannya satu tadi itu Bu ya. Rencana ke depannya saya mungkin mengagendakan dalam rapat kerja guru gitu ya, supaya diadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah yang berdaya guna untuk bisa digunakan dengan baik itu Bu. Seperti Iya, itu. luar biasa sekali ya. Kemudian memperdaya gunakan sampah ya itu tadi ya, seperti benar. yang Bapak bilang tadi. Kemudian ada lagi nggak Pak rencana yang lainnya mungkin? Saya kira cukup dulu ya Bu ya. Awal untuk itu kita sosialisasi dulu dan actionnya nanti bagaimana mengajari siswa memperdaya gunakan sampah dengan baik. Sampah yang masih bisa digunakan, kita gunakan untuk buat kerajinan tangan atau dijual gitu. Dan nanti hasilnya akan diolah untuk membantu teman-temannya yang tidak mampu. Iya, mungkin dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, sosialisasi, kemudian sumber daya gunakan sampah. Nah, itu kira-kira nantinya bakal ada hambatannya nggak ya, Pak ya? Ya. Kemudian jika ada solusinya, solusi yang Bapak itu apa? Hambatannya ya mungkin komitmen bersama itu Bu ya. Komitmen bersama yang menjadi hambatan. Kadang-kadang awalnya kita komitmennya oke-oke, tetapi nanti di perjalanannya ada aja lain. Nah, yang akan saya atasi ya karena saya yang punya buat komitmen itu, saya harus berkomitmen untuk mengajak teman-teman saya dewan guru gitu ya. Ayo untuk ikut bersama mensukseskan sosialisasi ini dan nanti kan itu untuk kepentingan sekolah kita gitu. Dan, iya, ya luar biasa itu. Sekali Pak. Rencananya sudah sangat matang ya Pak ya. Kemudian ya, dalam waktu dekat ini, yang mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Yang saya lakukan terlebih dahulu mungkin satu, saya ngobrol dengan teman sejawat dulu, guru ya, rekan guru gitu ya. Lalu untuk membantu saya nanti kalau mengusulkan ini ke kepala sekolah gitu Bu. Jadi dalam waktu dekat ngobrol dulu ya sama rekan sejawat gitu Bapak ya. Kemudian siapa nih yang akan Bapak ajak dalam komitmen untuk pelaksanaan rencana ini? Nah, yang mau saya ajak ya ini karena berkaitan dengan kesiswaan, ya saya ajak dengan teman saya yang mempunyai tanggung jawab untuk mempunyai tanggung jawab jadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan itu Bu Berta nih mau saya ajak untuk buat komitmen bersama itu. Iya,
Bagus sekali ya Pak ya. Jadi rekan apa guru waka kesiswaan. Jadi yang bisa Ya, terlibat waka kesiswaan. langsung, yang sering menangani siswa gitu ya Pak ya. Benar. Kemudian ukuran keberhasilannya nih Pak, ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu apa? Ukuran keberhasilannya sekolah saya menjadi bersih karena Hmm. dari hasil sosialisasi kan anak-anak kesadaran untuk membuang sampah itu semakin meningkat. Jadi Iya. karena ada sosialisasi bagaimana untuk menimbulkan kesadaran siswa itu. Pasti Hmm. tidak ada sampah yang berserakan lagi Bu tanpa diawasi. Ya. Iya, jadi anak-anak kesadaran dirinya itu tumbuh dengan baik seperti itu ya Pak ya. Benar, benar, benar. Nah, jadi kita nih percakapannya udah panjang nih Pak ya. Kemudian apa sih yang Bapak dapat dari obrolan ini? Ya, Apakah mm-mm, yang saya dapat, saya jadi nggak bingung lagi Bu. Ternyata ada jalan keluarnya nih untuk mengatasi sekolah saya yang banyak sampah berserakan gitu ya. Ternyata dari Bu Lia, pertanyaan-pertanyaan Bu Lia itu membantu saya untuk menemukan solusi dari uh, kebersihan di sekolah saya. Gitu, Bu. iya. Jadi Baik, terima kasih Pak Diki nih. Kapan-kapan saya jadi pengen mendengar nih progresnya dari apa yang kita obrolkan ini. Kira-kira ya, kapan ya Pak Diki kita dapat ya ngobrol Bu, lagi nih Pak? secepatnya mungkin dalam minggu ini Bu ya. Dalam minggu ini kan saya bertemu dengan Ibu Berta, saya kolaborasi dengan beliau dan nanti rencana kami sampaikan kepada kepala sekolah. Dan nanti secepatnya saya akan hubungi Bu Julia. Iya. Oh, oke. Baik Pak Diki, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya setelah saya coaching pada kesempatan kali ini. Saya udah nggak sabar nih, pengen mendengar progresnya lanjutan dari rencana Bapak tadi. Kemudian terima kasih ya Pak Diki, selamat siang, sehat selalu. Iya Ibu, terima kasih. Saya sudah di-coaching dengan Ibu. Saya sudah jadi nggak bingung lagi. Nanti akan secepatnya saya kasih kabar untuk bercerita lagi dengan Bu Yulia. Selamat siang.